Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana wali walidaya warhamhuma kama rubayana sigoro. Sahabat beriman, wahai anak saudaraku, jika engkau menginginkan harta kekayaan sebagai pengganti dari apa yang engkau bawa ini, maka kami siap menghimpun harta kami untuk diserahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Jika engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Tatkala Utbah selesai bicara, beliau bertanya, apakah engkau sudah selesai bicara Utbah? Ya, jawab Utbah. Sekarang ganti dengarkan ucapanku. Akan ku dengarkan. Beliau bersabda, Bismillahirrohmanirrohim, Amin. Diturunkan dari Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira, dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Beliau terus membaca, hingga sampai ayat saja, lalu beliau sujud. Utbah mendengarkan, dan menyimak bacaan beliau. Beliau bersabda, wahai Utbah, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengarkan, setelah itu terserah padamu. Utbah bangkit lalu menghampiri rekan-rekannya yang saling berbisik. Raut muka Utbah berbeda dengan raut mukanya saat perginya tadi. Apa yang terjadi denganmu Utbah? Tanya mereka setelah dia bergabung dengan kaumnya. Tadi aku mendengar suatu perkataan yang demi Allah tidak pernah kudengarkan, yang seperti itu sama sekali. Demi Allah itu bukanlah syair, bukan ucapan sihir. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku, dan serahkan masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya, dan hindarilah dia. Demi Allah, perkataannya yang kudengarkan tadi benar-benar akan menjadi berita besar. Jika bangsa Arab mau menerimanya, maka dengan kehadirannya kalian tidak membutuhkan bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian pula, dan kemuliaannya menjadi kemuliaan kalian juga, sehingga jadilah kalian orang yang paling berbahagia karenanya. Demi Allah, dengan lidahnya dia telah menyihirmu wahai Utbah, kata mereka. Ini pendapatku tentang dirinya, terserah apa pendapat kalian, kata Utbah. Perjalanan situasi dan kondisi telah banyak yang berubah. Abu Thalib masih dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap anak saudaranya. Di dalam sanubarinya merasa yakin bahwa orang-orang musyrik hendak merusak perlindungannya dengan maksud untuk menghabisi anak saudaranya. Hamzah, Umar atau siapapun tentu tak akan sanggup menghalangi orang-orang musyrik itu. Abu Thalib merasa yakin dengan hal itu, bahwa mereka telah sepakat untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Kesepakatan mereka itu juga telah diisyaratkan dalam firman Allah, bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Lalu yang dilakukan Abu Thalib, dia berdiri di tengah anggota keluarganya dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Abi Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi anak saudaranya. Ternyata mereka menyanggupinya, yang kafir maupun yang muslim, sebagai langkah untuk menjaga kekerabatan. Yang tidak bergabung dalam kesediaan ini adalah Abu Jahal. Dia memisahkan diri dan bergabung bersama orang-orang Quraisy. Selama 4 pekan, dalam waktu yang relatif singkat, ada 4 kejadian besar di mata orang-orang musyrik, yaitu Hamzah masuk Islam, disusul Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran mereka. Dan kesepakatan bersama yang dijalin Bani Al-Muthalib dan Bani Hashim untuk melindungi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sadar jika darah Muhammad tumpah karena ulah mereka, maka Makkah pasti akan digenangi darah dan bahkan bisa membinasakan mereka semua. Karena menyadari hal ini, mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang bukan pembunuhan, tapi dengan sasaran yang sama. Mereka berkumpul di perkampungan Bani Kinana untuk membuat kesepakatan bersama menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Isinya larangan menikah, berjual beli, berteman, berkumpul, memasuki rumah, berbicara dengan mereka, kecuali jika secara sukarela mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh.
Untuk itu mereka menulis di atas selembar papan berisi kesepakatan dan ketetapan untuk tidak menerima perjanjian dari Bani Hasyim dan tidak perlu ambil peduli terhadap keadaan mereka. Piagam ini selesai dibuat, lalu papanya digantungkan di tembok bagian dalam Ka'bah. Bani Hasyim dan Bani Al-Muttalib bergabung menjadi satu, yang mukmin maupun yang kafir, kecuali Abu Lahab. Pemboikotan itu benar-benar ketat. Cadangan dan bahan makanan sudah habis, sementara orang-orang musyrik tidak membiarkan bahan makanan yang masuk ke Makkah atau barang yang hendak dijual, melainkan mereka langsung memborong semuanya, hingga keadaan Bani Hasyim dan Al-Muttalib benar-benar kelaparan. Mereka hanya bisa memakan dedaunan dan kulit binatang, walaupun ada bahan makanan yang bisa masuk, maka itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka bisa membeli kebutuhan dari kafilah yang datang dari luar Mekah. Tapi jika sudah jatuh ke tangan penduduk Makkah, harganya melambung tinggi, sehingga mereka tidak sanggup membelinya. Selama 3 tahun keadaan berjalan seperti itu, pada tahun ke-10 dari nubuah, orang-orang Quraisy sendiri terbagi antara yang setuju dan tidak setuju terhadap piagam tersebut. Orang-orang yang tidak menyetujui piagam tersebut berusaha untuk membatalkannya. Dengan mengenakan jubah, Juhar melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, lalu berdiri menghadap ke arah orang-orang seraya berkata, "Wahai semua penduduk Makkah, kita bisa menikmati makanan dan mengenalkan pakaian, sementara Bani Hasyim binasa, tidak diperkenankan jual beli, demi Allah. Aku tidak akan duduk kecuali setelah piagam yang salim itu dirobek." Abu Jahal yang berada di bagian pojok masjid berkata, "Engkau pendusta, demi Allah piagam itu tidak boleh dirobek." "Engkau lebih pendusta," kata Zam'ah. "Sebenarnya dulu pun kami tidak rela saat piagam itu ditulis, dan kami juga tidak ikut menetapkannya. Kami berlepas diri dari piagam itu, dan apa yang tertulis di dalamnya." Saat itu Abu Thalib hanya duduk di pojok masjid. Dia merasa perlu menemui mereka, karena Allah telah mengisyaratkan kepada Rasulnya masalah piagam ini, dan juga sudah mengutus rayap untuk memakan papan piagam itu. Beliau memberitahu pamannya mengenai hal ini. Lalu Abu Thalib pergi menemui orang-orang Quraisy dan mengabarkan kepada mereka bahwa anak saudaranya telah berkata begini dan begitu. "Jika dia bohong, kita biarkan apa yang ada di antara kalian dan dia. Namun, jika dia benar, maka kalian harus berhenti memboikot dan berbuat semena-mena terhadap kami." Kata Abu Thalib, "Engkau adil," kata mereka. Apa yang disampaikan Abu Thalib itu didengar orang-orang Quraisy dan Abu Jahal. Lalu mereka bangkit menghampiri papan piagam. Dia melihat rayap-rayap telah memakan isinya, kecuali penggalan tulisan Bismika Allahumma, dan setiap bagian yang ada kata Allah juga tidak dimakan rayap. Akhirnya papan piagam itu benar-benar dirobek dan dibatalkan. Orang-orang musyrik telah melihat suatu tanda yang besar dari tanda-tanda nubuah, tetapi mereka seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Mereka berpaling, dan kekufuran mereka justru semakin menjadi-jadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.